Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelanggaran terhadap UNCLOS 1982 dengan studi kasus illegal fishing di Laut Natuna oleh kapal KMBD 95599TS. Ada pula anggota dari kelompok 8 yaitu Rifani Rasel Cassandra, Rizka Nur Fadilah, Delicia Fazila Tunisa, Rara Zulafni Arfiani, Kris Dianta Karifino, Dinda Alifahani, dan M. Anas Novriandi. Langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya mulai dari latar belakang studi kasus yang kami angkat sampai dengan kesimpulan. Kepada rekan saya dipersilahkan. Latar belakang. Pentingnya UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum internasional dalam mengatur masalah kelautan sangatlah vital. UNCLOS menggarisbawahi hak dan kewajiban negara-negara dalam menggunakan, menjaga, dan melindungi sumber daya laut secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Laut Natuna, wilayah maritim yang luas dan kaya akan sumber daya alam laut, menjadi sorotan utama. Keberadaannya yang strategis di sebelah utara Kepulauan Natuna membuatnya rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal, terutama illegal fishing. Illegal fishing di Laut Natuna telah menjadi masalah yang merugikan bagi Indonesia secara ekonomi dan lingkungan. Banyak kapal termasuk kapal-kapal asing seperti KMBD 95599TS telah melanggar batas-batas wilayah perikanan Indonesia, merampas sumber daya laut secara ilegal. Kasus konkret yang melibatkan kapal KMBD 95599TS menjadi salah satu dari sekian banyak contoh pelanggaran terhadap kedaulatan perikanan Indonesia di Laut Natuna. Melalui bukti-bukti dan data-data yang terkumpul, kasus ini memperlihatkan bagaimana aktivitas illegal fishing mengancam keberlanjutan sumber daya laut yang sangat penting bagi ekosistem dan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, penting untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di Laut Natuna serta meningkatkan kerjasama internasional guna mengatasi masalah illegal fishing. Hal ini tidak hanya untuk melindungi sumber daya laut, tetapi juga untuk menegakkan kedaulatan wilayah maritim Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk menjalankan yurisdiksinya atas zona ekonomi eksklusif dan wilayah teritorialnya. Pengelolaan sumber daya ikan, termasuk penanggulangan illegal fishing, diatur dalam UNCLOS 1982. Pada pasal 61 UNCLOS 1982 menekankan bahwa negara pantai harus memanfaatkan secara optimal sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif. Pada pasal 73 UNCLOS 1982 mengizinkan negara pantai melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan proses peradilan terhadap kapal yang melanggar aturan perikanan di zona ekonomi eksklusif. Kemudian masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu profil KMBD 95599TS. Salah satu kapal asing yang melakukan pelanggaran terhadap UNCLOS 1982 di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna adalah kapal KMBD 95599TS pada tanggal 17 September 2017. Dalam penangkapan tersebut, KMBD 95599TS mengibarkan bendera Malaysia. Namun, berdasarkan penyidikan di lapangan, kapal tersebut merupakan kapal yang berasal dari Vietnam. Hal tersebut ditelusuri dari kewarganegaraan ABK kapal yang didapati fakta bahwa semua ABK berkewarganegaraan Vietnam. Kapal asing dengan nama atau nomor lambung KMBD 95599TS ukuran 65 GT dengan nahkoda Li Bao Tua berkebangsaan Vietnam beserta 14 awaknya yang juga berkebangsaan Vietnam menggunakan alat tangkap jaring lingkar dan pancing ulur. Pada saat penyidikan, kapal tersebut juga ditemukan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah Republik Indonesia. Illegal fishing merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah atau dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Illegal fishing sendiri sering dilakukan oleh kapal-kapal asing dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi suatu negara, yang mana kegiatan tersebut biasanya terjadi di perairan yang berada di bawah yurisdiksi negara pesisir atau di perairan internasional yang diatur oleh organisasi pengelola perikanan regional.
Illegal fishing dapat diidentifikasi menjadi 4 jenis ataupun 4 modus, yaitu yang pertama, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, yang kedua, penangkapan ikan di wilayah yang dilarang, yang ketiga, penangkapan ikan dengan menggunakan kapal yang tidak terdaftar, dan yang terakhir, penangkapan ikan dengan menggunakan kapal yang tidak memiliki izin. Illegal fishing sendiri tentu memiliki dampak yang sangat merugikan bagi sektor perikanan dan perairan suatu negara, yang mana terdapat sekitar 4 dampak dari illegal fishing itu sendiri. Yang pertama yaitu kerugian ekonomi. Illegal fishing dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi suatu negara. Sebagai contoh, yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Puji Astuti, pernah menjelaskan bahwa kerugian negara Indonesia dari illegal fishing itu sendiri dapat mencapai angka 240 triliun rupiah setiap tahunnya. Dan yang kedua, yaitu kerusakan lingkungan. Illegal fishing dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti penangkapan ikan secara berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat laut. Lalu yang ketiga, ancaman keamanan. Illegal fishing dapat menjadi ancaman keamanan bagi suatu negara, terutama jika dilakukan oleh kapal-kapal asing yang tidak diizinkan. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, kerugian bagi nelayan. Illegal fishing tentu merugikan nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara legal. Karena persaingan yang tidak sehat dan penurunan harga ikan, tentu saja hal tersebut dapat merugikan bagi nelayan. Saya Dinda Dipani, di sini saya akan melanjutkan pemaparan presentasi ini dengan materi Natuna sebagai lokasi pelanggaran. Jadi, Natuna merupakan sebuah kepulauan paling utara di Selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Di selatan, berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi. Lalu di bagian barat, berbatasan dengan Singapura, Malaysia Barat, dan Riau. Kemudian di bagian timur, berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Malaysia Timur. Nah, Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Asia Timur. Wilayah ini penting bagi Indonesia karena strategis dan kaya akan sumber daya laut, termasuk ikan dan gas alam. Natuna sering menjadi sorotan karena menjadi saksi pelanggaran illegal fishing, di mana kapal-kapal asing secara ilegal menangkap ikan di perairan Indonesia. Destructive Fishing Watch Indonesia mencatat bahwa terdapat 31 kasus pencurian yang dilakukan kapal ikan asing sejak Juni-Oktober 2020 di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Dari total kapal yang berhasil diamankan oleh KKP Bakamla dan TNI Angkatan Laut, 21 diantaranya merupakan kapal berbendera Vietnam, termasuk kapal KMBD 95599TS. Masuk ke slide selanjutnya. Pelanggaran di Laut Natuna oleh kapal-kapal asing tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Kekayaan sumber daya laut di Natuna termasuk ikan dan gas alam menjadikannya target bagi nelayan ilegal yang mencari keuntungan tanpa izin resmi. Faktor ekonomi ini menjadi pendorong utama pelanggaran illegal fishing. Yang kedua yaitu faktor geopolitik. Natuna terletak di dekat wilayah sengketa Laut Cina Selatan dan ada klaim yang bersaing atas sebagian wilayah tersebut. Yang terakhir yaitu faktor hukum. Ketidakmampuan penegakan hukum dan ketidakefektifan pengawasan yang dapat menjadi faktor lain. Memantau perairan yang luas seperti di Natuna memerlukan sumber daya yang signifikan, dan kurangnya infrastruktur atau teknologi pengawasan dapat menciptakan celah untuk pelanggaran illegal fishing. Materi selanjutnya yakni pelanggaran menurut UNCLOS 1982. Hukum internasional itu mengkategorikan illegal fishing ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, illegal fishing. Yang kedua, unregulated fishing. Yang ketiga, unreported fishing. Berdasarkan kasus dan pengkategorian illegal fishing, maka terdapat perjanjian yang telah ditandatangani terkait illegal fishing, yang mana terdapat pada pasal 73 UNCLOS 1982. Jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Kemudian pada pasal 2 yakni definisi zona laut, yang mana pasal ini memberikan definisi tentang zona laut termasuk zona laut teritorial, ZEE, dan laut terbuka. Kemudian pada pasal 56 yakni tentang zona laut teritorial, yang mana menegaskan hak berdaulat suatu negara atas zona laut teritorialnya yang membentang hingga 12 mil laut dari garis pangkal pantai, di mana negara memiliki hak untuk menetapkan aturan dan regulasi tertentu untuk kapal-kapal asing yang melewati zona tersebut. Yang terakhir pasal 58 yakni tentang zona ekonomi eksekutif atau ZEE, yang mana memberikan hak pada suatu negara untuk memanfaatkan sumber daya alam di ZEE-nya dan untuk menetapkan aturan terkait penangkapan ikan, penelitian, serta eksploitasi sumber daya alam lainnya di wilayah tersebut.
Pada dasarnya, UNCLOS 1982 itu tidak mengatur tentang illegal fishing secara khusus. Namun, UNCLOS 1982 itu hanya mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZRE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, yakni negara pantai dapat memberlakukan aturan hukumnya terhadap kapal tersebut. Selanjutnya ada dampak illegal fishing terhadap masyarakat Natuna. Kerugian yang ditimbulkan dari illegal fishing bukan hanya dihitung berdasarkan nilai kekayaan laut Indonesia. Illegal fishing di perairan Natuna banyak memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat setempat. Berikut adalah dampak illegal fishing di perairan Natuna. Dampak dari segi ekonomi yang pertama, penurunan hasil tangkapan. Illegal fishing mengakibatkan hasil tangkapan nelayan Natuna berkurang, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan nelayan lokal. Yang kedua, bersaingnya dengan kapal asing. Nelayan lokal menghadapi persaingan dengan kapal asing yang melakukan illegal fishing, sehingga mata pencarian mereka berkurang. Yang ketiga, kerugian ekonomi yang sangat besar. Kerugian akibat illegal fishing di perairan Natuna diperkirakan bernilai miliaran dolar per tahunnya. Nah, selain dampak ekonomi, dampak sosial juga dirasakan oleh masyarakat Natuna. Yang pertama, ancaman terhadap keamanan dan perdamaian di wilayah Natuna. Yang kedua, ancaman terhadap keberlanjutannya sumber daya laut di Natuna. Dan yang terakhir, Kasih Intel Daki Imigrasi kelas 2 Ranai di Kironi itu menyatakan sebanyak 108 warga negara asing atau WNA, kapal ikan asing atau KIA, kasus illegal fishing berkeluarga negaraan Vietnam sudah dideportasi. Penegakan dan penanggulangan hukum pada kasus ini terdapat pada pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 yang mana memberikan hak kepada negara pantai untuk melakukan investigasi terhadap kapal yang mencurigakan. Selanjutnya didukung juga oleh pasal 111 UNCLOS tahun 1982 yang memberikan hak untuk bagi negara pantai untuk melakukan hot pursuit atau pengejaran apabila kapal tersebut berusaha melarikan diri dari wilayah negara pantai. Yang mana pada kasus kapal KMBD 95599 TS, vonis pidana yang dijatuhkan pada kapten kapal tersebut sesuai dengan pasal 92 Junto pasal 26 ayat 1 Junto pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang mana dijatuhkan vonis terhadap kapten kapal berupa denda senilai 200 juta rupiah dan juga subsidiar 3 bulan tahanan penjara. Kesimpulan dari materi ini adalah negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas hingga dibutuhkan kekuatan hukum baik tingkat nasional ataupun internasional yang menjamin kedaulatan dan juga kekayaan alam Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat negara Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, sekian paparan materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.